Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Indah. Di sini Ibu akan membahas yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan linear adalah penyajian dua pertidaksamaan linear atau lebih yang secara serentak atau simultan. Sedangkan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear adalah irisan dari penyelesaian beberapa pertidaksamaan linear yang membentuknya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Di sini diberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu yang A. Sistem pertidaksamaan linearnya diketahui yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 6, 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20, x-nya lebih besar sama dengan 0 dan y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12, 5x plus 2y lebih besar sama dengan 10, x-nya lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Contoh yang ketiga yaitu x plus y kurang dari sama dengan 3, y min x lebih besar sama dengan 0, y min 1 lebih besar sama dengan. Untuk penyelesaiannya perhatikan di sini. Yang pertama yang A yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 6, 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Maka untuk mempermudah mengerjakan sistem pertidaksamaan linear di sini, Ibu di sini akan menggunakan alat bantu yaitu Ibu buatkan tabel. Tabelnya terdiri dari 3 kolom, yaitu yang kolom pertama berisi tentang pertidaksamaannya. Kolom yang kedua yaitu persamaannya, dari pertidaksamaan nanti kita ubah ke dalam persamaan. Yang terakhir, kolom yang terakhir yaitu daerah yang diarsir atau kolom untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang perhatikan kolom pertama untuk pertidaksamaannya. Untuk pertidaksamaannya, maka semua sistem pertidaksamaan di sini tadi pertidaksamaannya kalian pindahkan pada kolom pertama. Maka didapatkan yang pertama adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 6, 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kolom yang kedua yaitu dari pertidaksamaan kita rubah menjadi persamaan, maka didapatkan yaitu 2x plus y sama dengan 6. Yang kedua 4x plus 5y sama dengan 20, x-nya lebih besar sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Berikutnya yang pertama, dari persamaan ini tadi kalian cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yaitu di sini titik potong terhadap sumbu y, maka didapatkan x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 6. Maka titik koordinatnya kalian dapatkan 0,6. Untuk yang kedua yaitu titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0, x-nya kalian dapatkan 3. Maka titik potongnya atau titik koordinatnya kalian dapatkan 3,0. Yang kedua, persamaan kedua, titik potong terhadap sumbu x, y-nya, maka x-nya kalian dapatkan 0 dan y-nya sama dengan 4. Maka di sini kalian dapatkan titik koordinatnya atau titik potongnya adalah 0,4. Yang kedua yaitu titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 5. Maka titik potongnya adalah 5,0. Yang ketiga yaitu x sama dengan 0. Ini adalah merupakan sumbu y. Yang keempat, y sama dengan 0, ini adalah merupakan sumbu x-nya. Nah, sekarang kita menentukan himpunan penyelesaian.
Untuk menentukan himpunan penyelesaian, maka bisa kalian lihat tanda di sini. Kita kembali ke pertidaksamaannya. Yang pertama adalah kurang dari, maka penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis. Yang kedua, tandanya juga kurang dari. Pertidaksamaan yang kedua tandanya kurang dari, maka penyelesaiannya juga ada di sebelah kiri garis. Yang ketiga, di sini pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan, maka penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Yang keempat juga sama, tandanya adalah lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah berada di sebelah atas garis. Oke, berikutnya kalau sudah kita tampilkan yang sudah kita cari ini tadi ke dalam bidang kartesius. Yang pertama yaitu kita buat sumbu X-nya. Terus berikutnya buat sumbu Y-nya. Nah, kalau sudah yang pertama titik potongnya tadi kalian dapatkan 0,6 dan 3,0, maka tampilkan di sini. Ini titik nolnya jangan lupa. Terus yang pertama yaitu 3,0, titik yang kedua yaitu 0,6. Kalau sudah titik 0,6 dan 3,0 kalian hubungkan dengan garisnya ini tadi. Kalau sudah dihubungkan, tulis persamaannya, persamaan garisnya jangan lupa 2x plus y kurang dari 2x plus y sama dengan 6. Tadi di sini adalah ada di sebelah kiri garis, maka panahnya adalah berada di sebelah kirinya. Ini adalah penyelesaiannya di sini. Untuk pertidaksamaan yang kedua atau untuk garis yang kedua, maka di situ kalian dapatkan titiknya adalah 0,4 dan 5,0. Maka kita tuliskan di sini titiknya yaitu 5,0. Titik yang berikutnya yaitu 0,4. Kalau sudah dihubungkan titik 0,4 dan 5,0 ini tadi, nah, maka kalian dapatkan garis ini tadi. Kalau sudah, berikutnya tuliskan persamaan garisnya yaitu 4x plus 5y sama dengan 20. Tandanya kurang dari, berarti di sini yang diarsir adalah yang ke kiri, maka di sini yang kita arsir yang ke kiri atau ke bawah juga sama. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu untuk X garis X sama dengan 0. Di situ tandanya lebih besar. Lebih besar berarti yang diarsir adalah yang ke kanan. Nah, yang untuk Y sama dengan 0 berarti yang diarsir yang ke atas. Untuk X sama dengan 0, yang diarsir adalah yang ke kanan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya ada di sini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini gambarkan lagi. Ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Nah, himpunan penyelesaiannya ada di sini ini tadi. Ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang kita cari ini tadi. Daerah yang diarsir adalah merupakan himpunan penyelesaiannya. Kita perhatikan contoh yang B. Yang B yaitu 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12, 5x plus 2y lebih besar sama dengan 10, x-nya lebih besar sama dengan 0, dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Sama, kita gunakan alat bantu, kita buat dalam tabel-tabel berikut yang terdiri dari 3 kolom. Yaitu pada kolom pertama masukkan semua pertidaksamaan yang sudah disajikan tadi, yang diberikan, yaitu 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12, 5x plus 2y lebih besar sama dengan 10, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Kalau sudah, sekarang di kolom yang kedua, semua pertidaksamaan tadi kalian rubah dalam bentuk persamaan. Maka kalian dapatkan 2x plus 3y sama dengan 12. Yang kedua,
5x plus 2y sama dengan 10, x sama dengan 0, y sama dengan 0. Kalau sudah dirubah dalam bentuk persamaan, maka kalian cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik yang pertama kalian dapatkan yaitu 0,4 dan 6,0. Yang kedua, titik yang kedua kalian dapatkan yaitu 0,5 dan 2,0. Nah, di sini x sama dengan 0 berarti berada pada sumbu y, dan y sama dengan 0 sama dengan berada pada sumbu x. Berikutnya adalah penyelesaian. Dari sini tadi kalian lihat semuanya tandanya adalah tanda pertidaksamaan adalah lebih besar semua. Maka di sini hasilnya yang pertama lebih besar berarti ada di sebelah kanan garis, sebelah kanan garis, sebelah kanan garis. Untuk sumbu y-nya berada pada di atas garis. Kalau sudah kita sajikan dalam pada bidang kartesius, ini kita buat dulu yaitu untuk sumbu x nya dan sumbu y nya. Kalau sudah, yang pertama tadi titiknya kalian dapatkan 6,0 di sini, terus titik yang kedua yaitu 0,4, kedua titiknya kalian hubungkan dengan garis. Nah, kalau sudah persamaan garisnya kalian tulis, jangan lupa, yaitu 2x plus 3y sama dengan 12. Berada di sebelah kanan, maka di sini penyelesaiannya ada di sini, kalian kasih tanda panah ke kanan. Untuk persamaan yang kedua kalian dapatkan titiknya adalah 0,5 dan 2,0. Kalau sudah dihubungkan dengan garis kedua titik ini tadi. Maka kalau sudah garisnya sudah kalian hubungkan dengan garis, jangan lupa tulis juga persamaannya, yaitu 5x plus 2y sama dengan 10. Tandanya tadi pertidaksamaannya tandanya adalah lebih besar, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ke kanan juga. Kasih tanda panah ke kanan. Yang berikutnya yaitu untuk x dan y lebih besar sama dengan 0, berarti dia ke atas ini. Terus berikutnya untuk x lebih besar sama dengan 0, maka tanda panahnya adalah ke kanan. Maka untuk lebih jelasnya perhatikan himpunan penyelesaian yang ibu tampilkan dalam arsiran. Ini sumbu x, sumbu y. Kita gambarkan ulang ya, kita pindah ke sini. Nah, kalau sudah, maka inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian, adalah yang diarsir ini tadi. Untuk berikutnya yaitu contoh yang C. Contoh yang C yaitu x plus y kurang dari sama dengan 3, y min x lebih besar sama dengan 3, yang terakhir y min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, buat tabelnya sama, yaitu pertidaksamaan yang pertama x plus y kurang dari sama dengan 3, pertidaksamaan yang kedua y min x lebih besar sama dengan 3, y min 1 lebih besar sama dengan 0. Kalau sudah pertidaksamaan tadi kalian rubah dalam bentuk persamaan, maka ditampilkan dalam kolom yang kedua kalian dapatkan x plus y sama dengan 3 yang pertama, yang kedua x min y sama dengan 3, yang ketiga y min 1 sama dengan 0. Kalau sudah, dicari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y nya. Maka pada persamaan yang satu kalian dapatkan titik potongnya adalah 0,3 dan 3,0. Untuk persamaan yang kedua, persamaan garis yang kedua, maka titik potongnya kalian dapatkan 0,3 dan min 3,0. Terus yang persamaan ketiga, maka di sini kalian dapatkan
Y-nya sama dengan 1. Kalau sudah ditentukan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya. Yang pertidaksamaan pertama tandanya adalah kurang dari, maka penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Yang kedua tandanya lebih dari, maka penyelesaiannya berada pada sebelah kanan garis. Yang ketiga di sini Y-nya tandanya adalah lebih dari, maka penyelesaiannya berada pada di atas garis. Nah, berikutnya kita tampilkan dalam bidang kartesius. Gambarkan sumbu X-nya, kalau sudah sumbu Y-nya. Nah, titik potong yang pertama yaitu 0,3, yang kedua 3,0. Kalau sudah kedua titik ini tadi kalian hubungkan, maka kalian dapatkan garisnya. Jangan lupa tulis persamaan garisnya, yaitu X plus Y sama dengan 3. Sebelah kiri garis, maka penyelesaiannya ada di sini tadi. Ibu kasih tanda panah ke kiri. Untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu titik potongnya adalah 0,3 dan min 3,0. Gambarkan di sini 0,3-nya ini min 3,0. Kalau sudah kalian hubungkan, sekarang penyelesaiannya tandanya lebih besar, berarti penyelesaiannya adalah ke kanan. Kanan garis ya ini tadi ya. Ke sini berarti ke sini. Terus yang terakhir untuk Y sama dengan 1. Ini tadi yang persamaan garis tadi, ini ke kanan. Terus sekarang yang ketiga Y-nya sama dengan 1. Kalau sudah kalian kasih garisnya, Y sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya adalah ke atas karena tandanya lebih besar. Jadi penyelesaiannya adalah di sini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan Ibu tampilkan yang diarsir. Nah, ulang lagi ya. Nah, kalau sudah maka penyelesaiannya adalah di sini tadi. Nah, daerah yang diarsir ini adalah merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ketiga. Untuk berikutnya yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear jika diketahui himpunan penyelesaiannya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan sistem pertidaksamaan linear yang sesuai untuk daerah yang diarsir pada gambar di samping. Ini gambarnya. Kalau kalian perhatikan pada gambar di sini, nih, maka kalian nanti disuruh mencari sistem pertidaksamaannya. Himpunan penyelesaiannya ada di sini. Kalau kalian lihat di sini berarti kan ada berapa garis nih? Ini garis pertama, garis kedua, garis ketiga sumbu X, garis keempat sumbu Y. Maka kalian mendapatkan ada 4 garis pembatas daerah yang diarsir. Berikutnya, pada sumbu Y, perhatikan di sini. Pada sumbu Y berarti kan yang vertikal ini ya. Nah, daerah yang diarsir berada di sebelah kanannya. Maka pertidaksamaannya adalah sumbu Y atau X sama dengan 0 ya. Di sini ulang. Sumbu Y atau X sama dengan 0, daerah yang diarsir bagian kanannya. Maka pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 0. Terus untuk sumbu X atau Y sama dengan 0. Untuk sumbu X berarti di sini atau Y sama dengan 0. Maka daerah yang diarsir adalah yang ke atas. Nah, bagian atasnya.
maka pertidaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan 0. Sekarang untuk garis yang ketiga, yaitu yang dilalui titik 3,0 dan 0,4. Perhatikan sini. Nah, maka dari sini akan kalian dapatkan persamaannya adalah 4x plus 3y sama dengan 4 kali 3, atau 4x plus 3y sama dengan 12. Yang diarsir yang kemana? Yang diarsir ternyata yang ke sebelah kirinya. Maka di sini tandanya menjadi 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Itu persamaan ketiga. Sekarang yang keempat, yaitu garis yang melalui titik 5,0 dan 0,3. Maka persamaan garisnya kalian dapatkan yaitu 3x plus 5y sama dengan 3 kali 5, atau 3x plus 5y sama dengan 15. Yang diarsir kemana daerahnya? Yang diarsir adalah yang sebelah kirinya. Maka pertidaksamaannya adalah tandanya menjadi 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Maka bisa disimpulkan sistem pertidaksamaan linear yang kalian dapatkan dari gambar ini tadi, dari penyelesaian ini tadi adalah 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12, 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Berikutnya yaitu membentuk model matematika. Merumuskan sebuah persoalan ke dalam model matematika yang berupa pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan di sini. Jadi di sini Ibu tampilkan yaitu soalnya dalam bentuk soal matematika. Nanti kalian di situ disuruh menampilkan menjadi sistem persamaan linearnya menjadi ke dalam model matematika, dalam bahasa matematika. Contohnya di sini, seorang pengrajin sepatu ingin membuat dua model sepatu dengan menggunakan dua jenis kulit. Model pertama memerlukan 40 cm kulit jenis pertama dan 30 cm kulit jenis kedua. Sedangkan model yang kedua memerlukan 25 cm kulit jenis pertama dan 75 cm kulit jenis kedua. Kulit jenis pertama yang tersedia adalah 12 meter dan kulit kedua tersedia 15 meter. Jika X menyatakan banyak sepatu model pertama dan Y menyatakan banyak sepatu pada model kedua, buatlah model matematika dari masalah tersebut dan gambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang maka di sini masalahnya akan kita sajikan dalam bentuk tabel. Maka didapatkan seperti ini. Sepatunya ada dua model, yaitu model 1 dan model 2. Pada model 1, sedangkan jenis kulit juga begitu. Ada jenis kulit 1 dan jenis kulit kedua. Pada sepatu model pertama memerlukan 40 cm jenis kulit yang pertama dan memerlukan 25 cm kulit jenis kedua. Pada saat model yang kedua, sepatu model yang kedua memerlukan jenis kulit yang pertama 30 cm, kulit jenis yang keduanya memerlukan 75 cm. Sedangkan banyaknya pada model pertama di sini kita misalkan dalam X, banyak sepatu pada model kedua kita misalkan dengan Y. Nah,
Jangan lupa di sini untuk kesediaannya tersedia kulitnya, yaitu untuk jenis pertama tersedia 1200 cm. Untuk sepatu kulit yang kedua, jenis kulit yang kedua yaitu tersedia 1500 cm. Maka di sini kalian dapatkan banyak sepatu model pertama kita misalkan X, banyak sepatu model yang kedua dimisalkan Y. Jumlah jenis kulit yang pertama yang tersedia tadi adalah 1200 cm, maka kalian dapatkan 40X plus 30Y kurang dari sama dengan 1200. Atau bisa juga di sini dibagi dengan 10 semua, maka kalian dapatkan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 120. Terus untuk jumlah kulit jenis kedua yang tersedia yaitu 1500, maka kalian dapatkan 25X plus 75Y kurang dari sama dengan 1500. Atau bisa juga kita kecilkan, kita bagi dengan 25 semuanya, maka kalian dapatkan X plus 3Y kurang dari sama dengan 60. Terus untuk banyak sepatu model pertama dan kedua harus lebih besar sama dengan 0, yaitu X nya lebih besar sama dengan 0 dan Y nya lebih besar sama dengan 0. Jadi model matematikanya bisa kalian tuliskan yaitu 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 120, X plus 3Y kurang dari sama dengan 60, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Kalian tampilkan dalam tabel ini tadi. Yang pertama pertidaksamaannya yaitu 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 120. Yang kedua X plus 3Y kurang dari sama dengan 60. Yang ketiga X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 untuk yang keempat. Semua pertidaksamaan ini tadi akan kita ubah semuanya menjadi persamaan untuk memudahkan pengerjaannya. Yang pertama maka kalian dapatkan 4X plus 3Y sama dengan 120. Yang kedua X plus 3Y sama dengan 60, X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kalau sudah, cari titik potong terhadap sumbu XY. Maka kalian dapatkan yang pertama titik potongnya adalah 0,40 dan 30,0. Yang kedua 0,20 dan 60,0. Berikutnya ada sumbu X dan sumbu Y. Penyelesaiannya yang pertama karena tandanya kurang dari sama dengan maka dari sebelah kiri. Yang kedua juga begitu, kurang dari maka dari sebelah kiri. X yang lebih besar sama dengan 0 berarti ke kanan garis. Yang terakhir Y lebih besar sama dengan 0 berarti ke atas garis, sebelah atas garis. Kalau sudah, tampilkan dalam bidang kartesius. Ini sumbu X nya, sumbu Y nya. Sekarang titik potongnya 30,0 dan 0,40. Kalian hubungnya kan garisnya. Nah, maka kalian mendapatkan garis itu. Persamaan garisnya tuliskan, jangan lupa, yaitu 4X plus 3Y sama dengan 20. Yang diarsir ke sebelah kiri. Nah, berarti sebelah kirinya yang diarsir. Nah, ini kita kasih tanda panah ke kiri. Yang kedua yaitu 60,0 titiknya dan 0,20. Kalau sudah, kalian hubungkan kedua titik tadi. Nah, terus himpunan penyelesaiannya kemana? Karena tandanya kurang dari berarti ke kiri juga. Nih kalian dapatkan ini. Berikutnya yaitu untuk, jangan lupa tulis persamaan garisnya. Berikutnya untuk X sama dengan 0 dan
Y sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti ke kanan, Y sama dengan 0 berarti ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut. Ini tadi penyelesaiannya dari sini, maka di sini akan ditampilkan dalam bentuk arsirannya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Adalah yang diarsir ini adalah merupakan himpunan penyelesaian. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.